Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan. Faradallahu alaina bisiyam liajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita semua, khususnya kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita pada malam hari ini, khususnya kita melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insyaallah kita akan melaksanakan sholat tarawih pada malam yang insyaallah malam ini kita malam ke-29 ya. Insyaallah malam ganjil terakhir bagi yang belum mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam hari ini jatuh pada malam Lailatul Qadar insyaallah. Hadirin sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tak terasa hampir habis 1 bulan. Kurang lebih 2 hari lagi kita selesai 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa. Dari sejak malam pertama tarawih hingga malam-malam yang sudah kita lalui hingga malam ini, patut kita renungkan, patut kita evaluasi diri kita. Apakah ibadah puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah salat sunnah tarawih yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah salat sunnah rawatib, salat malam, qiyamul lail, tadarus Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, kita berharap maghfirah Allah akan diberikan kepada kita semua. Apakah yakin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita? Kalau kita yakin, apa indikatornya? Apa tanda-tandanya kalau ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tanda-tandanya kalau ibadah salat sunnah tarawih itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mesti kita evaluasi. Sebab
Jangan-jangan kita menjalankan ibadah puasa ini seperti yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah khawatir sekali kepada umatnya, jangan sampai umatku menjalankan ibadah puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya itu, kecuali hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Apakah kita termasuk yang itu? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ibadah puasa tetapi sia-sia ibadah puasanya, tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Maka salah satu indikasi atau tanda-tanda ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, seorang hamba Allah akan dimudahkan untuk melakukan ibadah puasa berikutnya. Setelah selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh, maka dilanjutkan dengan puasa sunnah Syawal sebanyak 6 hari ini. Dilanjutkan ibadah puasanya. Orang yang ringan menjalankan ibadah puasa Syawal itu nanti dipertanda puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menegaskan, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamud dahr. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti orang berpuasa setahun penuh. Subhanallah. Ini harapan dari orang yang faham akan keagungan bulan suci Ramadan, yang memahami dan mengerti kemuliaan di bulan suci Ramadan, yang menginginkan seluruh bulan ini dijadikan bulan suci Ramadan. Maka Allah memberikan kesempatan untuk melanjutkan puasanya, puasa sunnah di bulan Syawal nanti, 6 hari nanti. Jika kita ringan untuk menjalankannya ibadah Syawal itu, pertanda kita diterima ibadah puasa kita, insyaallah. Yang kedua, ciri atau tanda-tanda orang diterima amal ibadahnya itu, dia akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela. Karena sudah dilatih selama bulan suci Ramadan, kita bagaimana melatih diri kita agar bisa menahan hawa nafsu, bisa bersabar, bisa menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan dosa kita jauhi selama 1 bulan penuh. Ibaratnya kita di training supaya tetap menjaga diri dalam keadaan kesucian, suci diri kita, dan hanya ibadah yang kita lakukan, tidak melakukan perbuatan dosa.
tidak melakukan perbuatan tercela. Puasanya tidak hanya berpuasa menahan hawa nafsu dari perut dan hawa nafsu di bawah perut, hawa nafsu yang lainnya, tetapi dia bisa menahan dirinya dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan dusta, berbicara bohong. Dia menghindari qauluz zur, berpuas dari makan dan minum, tapi juga berpuas dari berkata bohong, berkata dusta, memfitnah, ghibah dan lain sebagainya, sehingga tidak rusak puasanya akibat perbuatan atau ucapannya itu. Insya Allah, jika kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan tercela ini, bisa menjaga diri sehingga diri kita dalam keadaan suci, dan Idul Fitri itu kembali kepada fitrah kita, kembali kepada kesucian diri kita. Ini tandanya orang itu diterima ibadah puasanya. Yang ketiga, ciri ibadah kita diterima oleh Allah, ibadah puasa maupun amalia-amalia Ramadan yang lainnya, seorang hamba Allah akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah menjalankan ibadah puasa ini, kita lebih baik pribadi kita, menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik dari sebelumnya. Seorang yang telah dilatih ibadahnya secara terus menerus selama bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan pada dirinya, akan memberikan ketentraman pada hatinya, akan memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena Allah akan menjamin langsung kehidupan yang lebih baik, sebagaimana Allah berjanji pahala puasa itu, wa ana ajzi bih, aku yang langsung akan membalasnya, kata Allah. Insya Allah, orang yang diterima amal ibadahnya itu akan merasakan ketentraman jiwa, kedamaian setelah menjalankan ibadah puasa itu, dan kehidupan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, keimanannya yang dia jadikan dasar untuk menjalankan ibadah itu, maka sesungguhnya kata Allah akan kami berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan pada orang-orang dengan pahala yang lebih baik apa yang telah dikerjakannya. Semoga kita diterima amal ibadah puasa kita dan amalia-amalia yang lainnya selama bulan suci Ramadan dan sampai malam hari ini. Mudah-mudahan ini malam ganjil terakhir kita mendapatkan malam Lailatul Qadar,
yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita terlewatkan pada malam-malam yang lalu, tanggal 21 tidak mendapatkannya, tanggal 23 tidak mendapatkannya, tanggal 25 tidak mendapatkan, tanggal 27 kelewat. Malam ini terakhir kesempatan bagi kita yang ingin meraih malam Lailatul Qadar, hendaknya tetap terjaga untuk qiyamul lail, untuk beribadah, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan sempurna 1 bulan penuh. Barakallahu walakum, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.